tahiyatil fahayyu bi ahsana minna arudduha. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jannah. Fatahiyatuna hiya assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man qama bi syariatillahi wahtada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi marona bil mubadarati bil a'malis sholihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghairur rasul wa afdhala makhluqat, wa ala alihi wa sahbihi man salaka sabila rasyadi. Amma ba'du. Ar-Rahimun yarhamur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Dialah Allah yang Maha Memberi kekayaan, Al-Mughni. Karena rahmat dan karunia-Lah kita masih bisa merasakan bulan Ramadan 1442 Hijriah yang insya Allah penuh barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertaubat dari dosa. Pemirsa rahimakumullah, di setiap saat, kulla waktin, kulla yaumin, kulla syahrin, kulla sanatin, kita dianjurkan untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada bulan Ramadan ini, anjuran tersebut lebih ditekankan karena kedudukan dan kemuliaan bulan ini. Ramadan adalah bulan penghapus dosa, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma hidatsanata kabairun. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa jika di sela-selanya terdapat dosa besar yang telah ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, secara syar'i, taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan bertaubat dan memohon ampun, dengan janji tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan mengganti perbuatan dosa tersebut dengan amal soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat adalah ibadah agung. Allah akan mengampuni semua dosa hambanya, baik dosa kecil ataupun dosa besar, kecuali dosa orang yang syirik. Allah juga menyiapkan banyak pahala bagi orang-orang yang siap untuk bertaubat. Ada beberapa syarat bertaubat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Hendaknya manusia meluruskan niat agar semata-mata hanya untuk Allah, bukan karena ingin dipandang baik oleh manusia. Yang kedua adalah menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukan dan dengan janji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, kita harus memastikan diri kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakaratul maut, karena taubat akan sia-sia apabila nyawa telah sampai kerongkongan. Yang keempat adalah berhenti total melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar bertaubat. Yang kelima adalah berniat untuk tidak mengulangi segala perbuatan dan bertekad kukuh
agar kita tidak kembali ke jalan keburukan di masa lalu. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang pertanyaannya adalah kapankah kita harus bertaubat? Allah memerintahkan seluruh hambanya agar bersegera dalam kebaikan. Taubat adalah salah satu perbuatan kebaikan. Maka kita harus bersegera bertaubat selagi masih ada waktu bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam bertaubat ada beberapa kiat agar taubat kita berjalan dengan maksimal. Yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah lah maha membolak-balikan hati manusia. Yang kedua, mengganti teman kita yang buruk menjadi teman yang berakhlakul karimah. Yang ketiga adalah berpindah tempat tinggal jika itu memang memungkinkan. Karena pada saat kita bertaubat, pengaruh lingkungan saat berpengaruh kepada diri kita. Yang keempat adalah selalu mengingat bahwa Allah memiliki sifat As-Sami wal Bashir, yakni Maha mendengar dan Maha melihat. Yang kelima adalah mengingat bahwa ajal datang kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Cara-cara tersebut adalah cara agar taubat kita bisa berjalan dengan maksimal. Taubat bisa kita ketahui diterima atau tidaknya dari perbuatan kita setelah bertaubat. Apabila kita masih mengulangi perbuatan mungkar, kita bisa mengoreksi apakah taubat kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua pasti berharap bahwa taubat kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ketika di hari pengumpulan nanti kita masih bisa bertemu Allah dan kita diseret ke surganya Allah, bukan ke nerakanya Allah yang pedihnya luar biasa. Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.